Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 32. Bagus, apa mereka meninggal di tempat? Tanya Aksa bersemangat. Mereka masih bisa diselamatkan, Pak, karena ada banyak warga sekitar yang membantu mereka. Saat ini mereka sudah dibawa ke rumah sakit oleh warga. Untuk kondisi mereka, orang suruhan saya sudah memantau di sana, Pak. Tapi kamu sudah benar-benar memastikan bahwa Metrika adalah bagian dari keluarga Arsyadinata kan? Tanya Aksa memastikan. Sudah, Pak. Ibu Neta adalah ibu kandung Fauzan dan Agnes adalah adik kandung Fauzan. Saya mendapatkan informasi itu dari salah satu keluarga almarhum suami Bu Neta, yang dulu adalah selingkuhannya PA, ucap Lindia menjelaskan. Bagus. Tugas kamu sekarang adalah memastikan lagi bahwa kedua wanita itu benar-benar meninggal dan jika orang suruhan itu tertangkap polisi, jangan sampai mereka membocorkan bahwa saya yang menyuruh mereka, seru Aksa berusaha untuk mencuci tangan dari kesalahannya. Baik, Pak. Aksa tersenyum simpul, ia membayangkan bagaimana hancurnya keluarga Arsyadinata jika orang yang selama ini mereka cari ternyata sudah meninggal dunia. Ia akan merasa sangat bahagia jika Fauzan ikut merasa kehilangan seperti itu, sama seperti dirinya yang kehilangan senja sebagai tambang emasnya. Aku gak akan biarin kamu bahagia dengan hidup dikelilingi keluarga dan orang-orang yang kamu sayangi. Kamu sudah merenggut kebahagiaanku, kini saatnya aku yang merenggut kebahagiaan kamu. Batin Aksa dengan rencana buruknya. Sesampainya di sebuah rumah sakit swasta terbesar di kota itu, Fauzan dan Senja pun berlarian menuju ruang UGD. Terlihat jelas kekhawatiran itu terus menggerogoti jiwa Fauzan. Entah mengapa, bahkan rasa khawatirnya jauh melebihi rasa khawatir yang dirasa oleh Senja. Kenapa? Karena sebenarnya Senja bukannya tidak khawatir pada sang sahabat dan ibunya. Tapi seketika ia teringat akan trauma akan ruang UGD serta kecelakaan yang merenggut kedua orang tuanya. Permisi sus, pasien kecelakaan yang baru saja masuk, gimana keadaannya ya? Tanya Fauzan panik. Pasien kecelakaan yang 2 orang perempuan, ibu anak ya Pak? Iya, bagaimana keadaannya? Ucap Fauzan sambil menyeka peluhnya yang bercucuran. Masih sedang ditangani oleh dokter PA. Apa bapak kerabatnya? Tanya suster itu. Iya, saya kerabatnya, ucap Fauzan dengan penuh percaya diri.
Baik Pak, sambil menunggu dokter selesai periksa, silahkan diisi dulu formulir administrasinya ya Pak, seru sang suster sambil memberikan formulir tersebut. Sedangkan Senja hanya bisa menetralkan deru nafasnya yang saling mendahului. Pikirannya berdebat satu sama lain akan aroma rumah sakit. Takut, iya, rasa takut kehilangan itu kembali mendominasi pikirannya. Apalagi penyebab hadirnya ia di tempat itu juga sama-sama karena kecelakaan. Sus, nanti seluruh tagihan rincian biaya langsung kasih ke saya ya, saya yang tanggung jawab semua tagihannya. Setelah beberapa menit, Fauzan menghampiri Senja yang masih terpaku pada pikirannya yang taut. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Fauzan semakin panik. "Aku takut," ucap Senja lirih. Dengan sigap, Fauzan langsung memeluk erat sang istri yang sedang ketakutan. Ia merasakan adanya getaran dari serangan panik yang menjalar di tubuh sang istri. "Kamu tenang ya, sayang. Ada aku di sini. Kita lewatin sama-sama ya," ucap Fauzan menenangkan sang istri. "Gimana kalau nasib Tante Neta dan Agnes juga berakhir seperti Papa dan Mama? Bagaimana kalau nanti?" ucap Senja menggantung. Fauzan kembali memeluk sang istri, seraya menyalurkan sedikit kekuatan. Baginya melihat setitik kesedihan di wajah sang istri itu sama saja seperti dihantam meriam. "Jangan pernah merasa sendiri. Kamu punya aku sekarang. Tumpahin air mata kamu, kesedihan kamu dan ketakutan kamu. Kita hadapin sama-sama. Aku ada di sini untuk kita, untuk melengkapi kekurangan kamu, melindungi kamu," ucap Fauzan menenangkan. Sementara Senja masih memahami setiap kata yang diucapkan sang suami. Tiba-tiba seorang dokter mulai keluar dari ruang UGD. Fauzan langsung melepaskan pelukannya pada sang istri perlahan. Ia mulai menghampiri dokter tersebut dengan khawatir. Dokter, bagaimana keadaan pasien kecelakaan yang baru saja masuk?" "Dua orang perempuan, ibu dan anak." "Oh, korban kecelakaan yang tadi ya, keadaannya lumayan parah, karena sepertinya ada benturan yang cukup keras menghantam tempurung kepalanya," ucap sang dokter menjelaskan. "Lalu bagaimana dok? Saya mohon lakukan yang terbaik untuk mereka. Kami akan melakukan segala hal yang terbaik. Mohon doanya ya." Fauzan menganggukkan kepalanya. Rasanya jantung itu berdebar begitu kencang hingga lupa sampai berapa kali cepat jumlah degupannya. Meskipun ia masih belum mengetahui apakah Neta adalah benar ibu kandungnya, dan Agnes adalah Clara, adik kandung yang selama ini ia cari, tapi ia sudah begitu merasakan adanya ikatan batin. Oh iya Pak, salah satu pasien yang berumur lebih tua sudah mengeluarkan banyak darah. Saat ini pihak rumah sakit sedang mengecek golongan darah pasien. Jika kami butuh pendonor tambahan, apa Bapak bisa bersedia? Tanya dokter menjelaskan. Tentu dok, saya sangat bersedia. Tiba-tiba dari kejauhan seorang suster datang menghampiri mereka dengan tergesa-gesa. Perhatian Fauzan pun terhenti akan apa yang diucapkan sang suster. Maaf dok, saya ingin memberitahu bahwa pasien kecelakaan yang tadi itu bernama Ibu Neta dan hasil cek darahnya beliau bergolongan darah B+.
Sedangkan stok darah di bank darah hanya sisa 1 kantong dok, ucap sang suster menjelaskan. Bukannya masih ada banyak stok untuk golongan darah B+, sus? Tanya dokter tersebut tak percaya. Hanya sisa 1 saja dok, karena 15 menit sebelumnya sudah digunakan untuk transfusi darah pada pasien penderita demam berdarah dan pasien yang melahirkan dok, jawab suster mencoba menjelaskan lagi. Dokter tersebut terdiam dan berpikir sejenak. Sepertinya ia sedikit terlupa akan keberadaan Fauzan di hadapannya. Dok, golongan darah saya B+. Baik, suster tolong periksa darah bapak ini. Jika cocok kita bisa langsung lakukan transfusi darah secepatnya, seru sang dokter memerintah. Baik dok, mari pak ikuti saya untuk periksa darah. Suster mempersilahkan Fauzan untuk mengikutinya menuju ruang pemeriksaan darah. Laki-laki itu sangat yakin dengan tak ada ragu sedikit pun saat menyumbangkan tetesan darahnya untuk orang yang baru saja ia kenal. Menolong orang harus memiliki syarat untuk mengenalnya terlebih dahulu, bukan? Namun sejenak ia teringat akan sosok wanita yang amat ia cintai. Sosok itu masih mematung pada pijakannya, memandang kosong lantai yang begitu bersih. Sambil memandang dari kejauhan, Fauzan langsung mengambil ponselnya. Din, apa kamu sudah sampai Surabaya? Tanya Fauzan penasaran. Sudah Pak, ini saya sedang di jalan menuju tempat yang Bapak beritahu, ucap Din dari balik saluran telepon. Gak usah ke sana, sekarang kamu datang ke Rumah Sakit Harapan. Di depan ruang UGD ada Senja, pantau dia, jangan sampai terjadi apapun dengannya. Karena saya harus melakukan transfusi darah segera untuk Ibu Neta, ucap Fauzan memberikan perintah. Baik Pak, saya akan segera sampai di sana. Malam mulai beranjak menempati tugasnya dengan siang. Begitu juga bintang yang mulai berdatangan untuk menyutarakan posisinya dengan sinar rembulan. Ada beberapa insan yang sudah kembali pada rebahnya untuk melampiaskan letih. Bahkan ada juga yang masih tengah bertengkar dengan pikirannya akan segala masalah yang terjadi sebelumnya. Sama seperti Clarlista, ia masih tak bisa memejamkan mata. Padahal ia yakini tubuhnya begitu butuh istirahat yang cukup. Senja, kenapa nama itu hadir lagi di kehidupanku? Setelah lama aku merampungkan pendidikan di negara orang hanya untuk melupakan orang yang aku sayangi. Dan menghilangkan diri dari orang sudah aku sakiti. Kenapa kisah itu hadir lagi? Gumam Clarlista menopang dagu dengan kedua tangannya. Terkadang masalah lampau yang hadir kembali bukanlah untuk ditelisik dan dikembalikan, melainkan diselesaikan, karena mungkin masih banyak hati yang masih tersakiti dan tak terbalut lukanya. Flashback on. Di sebuah kafe, para muda-mudi bercengkrama dengan candaannya masing-masing. Sejenak mereka melupakan akan segala hiruk-pikuk kehidupan yang tak pernah usai masalah. Begitu pula Clarlista, yang melepas penat bersama teman-teman sebayanya.
Hei Clark, sudahlah, kamu juga harus melanjutkan hidupmu, banyak mimpi yang harus kamu capai. Jangan terus-menerus seperti ini. Robby juga pasti akan tenang di alam sana, jika kamu mau kembali berdiri untuk melanjutkan hidup. Salah satu sahabat Clarlista memberi saran. Ya, tepat 1 tahun yang lalu Clarlista kehilangan kekasihnya karena suatu penyakit yang diderita sang kekasih. Tahu nih, sekarang gini aja, mendingan kamu lihat ke meja depan tuh, ada cowok ganteng duduk sendirian dududu, ucap sahabat Clarlista meledek. Biasa aja, siapa tahu dia memang sedang menunggu kekasihnya, ucap Clarlista dengan acuh. Gak oke gini aja, aku berani bayarin seluruh pesanan makanan kalian dan semua orang yang makan di kafe. Asalkan Clarlista berani menghampiri lelaki itu dan berbincang. Hingga mendapatkan nomor ponselnya, bagaimana? Salah satu sahabat Clarlista menantangnya untuk berkenalan dengan salah satu lelaki yang sedang duduk sendirian. Tapi Clarlista hanya menganggapnya sebagai hal yang konyol. Aku gak mau mood untuk kenalan sama cowok, jawab Clarlista mengabaikan. Oke fine, itu artinya kamu akan membayar seluruh tagihan pesanan makanan yang kita pesan selama 1 tahun penuh. Fix, no debat. Apaan sih, gak sesuai kesepakatan itu mah, ucap Clarlista membantah. Ya udah, makanya tinggal datengin laki-laki itu aja kok repot sih. Iya Clark, gak apa-apalah. Kalau kamu gak mau sama laki-laki itu ya udah, nanti nomor ponselnya buat aku aja, aku juga masih single kok hahaha, ucap sahabatnya yang lain menantang. Aku terima tantanganmu. Clarlista berjalan ke arah laki-laki itu dengan penuh percaya diri. Ia melontarkan senyumannya untuk mendapatkan sebuah perhatian. Boleh duduk di sini? Tanya Clarlista menunjuk kursi kosong di samping lelaki itu. Sedangkan lelaki itu hanya menatap aneh atas sikap konyol Clarlista. Boleh kenalan, aku Clarlista. Aku lihat kamu duduk sendirian di sini. Apa sedang menunggu seseorang? Tanya Clarlista penasaran. Aku Raka, senang berkenalan denganmu, aku sedang menunggu temanku. Dan aku ingin berdiskusi dengan dia untuk memberikan kejutan ulang tahun untuk kekasihku. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.